5 ya, surah 20 ayat 5. Ada apa Pak? Karena kita nyebutin Ar-Rahman kali ya. Bergetar langit dan bumi, lampu pun mau mati. Apa kata dari Musa? Raja, Rabbah. Ini satu lafaz, ini lafaz paling banyak. Raja, Rabbah. Ada satu lafaz, irja ila rabbik. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat raja, Rabbah. Apa arti raja? Raja'a yuraji'u muraja'atan. Yang bisa bahasa Arab. Muraja'ah. Apa arti muraja'ah? Mengulang-ulang. Ulang lagi dong munajat kepada Allah. Gitu maknanya Pak. Bukan kamu ketemu Allah lagi dong, bukan begitu. Ya? Kamu muraja'ah lagi. Inilah yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Maka lafaz irja' ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, kembalilah bermunajat, karena sesuai dengan lafaz raja'a yuraji'u muraja'ah irja'. Persis sama. Debatnya lain lagi. Yang dipakai kemudian bukan hadis Abu Dzar, bukan hadis Ibnu Abbas, bukan hadis Abu Hurairah. Hadisnya Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi melihat cahaya. Hadis Ibnu Abbas, Nabi bertemu Allah. Tapi itu hadis sudah terpisah, tak masuk ke dalam daftar hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam pandangan Mujassimah, kelompok yang meyakini Allah bertempat, Nabi bertemu Allah dengan riwayat Ibnu Abbas, bukti bahwa Allah itu bertempat di aras. Padahal lafaznya tidak menyebutkan di situ Nabi bertemu Allah di aras. Cuma orang bertanya ketika Nabi Mi'raj ketemu Allah enggak? Kata Ibnu Abbas, iya. Nabi bertemu Allah. Tapi bertemu terjemahan kita bahasa Arabnya apa? Ro'a. Ternyata ro'a artinya bukan bertemu, ro'a artinya melihat. Melihat dan bertemu beda. Kalau saya ketemu Pak Akyati, emang bertempat ini. Tapi kalau melihat, belum tentu bertempat. Karena kata ro'a dalam bahasa Arab lebih luas dari pertemuan. Bisa melihat dengan qalbu. Allah pun tidak bisa ditangkap oleh qalbu kecuali nama dan sifatnya. Jadi qalbu ini tidak bisa lihat Allah, tidak bisa. Maka apalagi yang bisa lihat Allah siapa? Siapa yang bisa lihat Allah? Allah setelah menciptakan janin, Allah tiupkan sebagian dari hembusannya ke dalam diri. Itu Pak yang bisa lihat. Itulah makna ihsan, adalah engkau beribadah seakan-akan memandang Allah. Kenapa disebut seakan-akan? Karena mau dibilang pakai mata, bukan. Pakai qalbu pun tak terbayang. Lalu pakai apa? Ruh berpulang kepada yang meniupkan ruh. Itulah yang disebut memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertanya Pak, gak usah Allah kepada alam. Ruhnya Bapak di mana? Di otak, di muka, di hidung, di lutut. Di mana Pak? Di jari. Ada nggak orang dia dicangkok jantungnya atau diganti jantung? Ada kan? Masih hidup? Berarti ruh bukan di jantung. Ada nggak orang yang otaknya juga percobaan? Diganti, ada Pak, dan gak mati. Cuma beda karakter, ikutin karakter yang punya jantung sebelumnya, yang punya otak sebelumnya. Gak mati. Seandainya ruh itu ada di tubuh kita kan mati. Bapak yang pernah ya mungkin ada yang operasi lah segala macam, masih hidup aja. Terus gimana ruh kita? Nah inilah cara memahami Allah. Jika orang kenal ruhnya, dia kenal yang meniupkan ruh. Bahwa ruh itu
Dia punya hubungan dengan tubuh, tapi bukan bertempat di dalam tubuh. Apalagi pemilik alam semesta, Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Dia menggenggam alam semesta, tapi tidak perlu menempatinya. Inilah makna Allah Maha Tinggi. Saking tinggi kehebatannya, tidak terbayangkan oleh pikiran. Itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah. Lagi panas-panas kita gantung aja, Pak. Ya, silakan. Ada mau diskusi? Silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, ini kesempatan pas ya untuk kita bertanya ya. Ya, silakan nih Pak Haji, Pak Dede. Biasanya kalau Pak tidak mulai, yang lainnya mulai. Oh, ini yang mulai-mulai. Ya. Oh, betul sekali, Pak. Terima kasih, Ustaz. Saya Khairul. Saya di sini bertanya mengenai dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Bagaimana pernah kita dengar atau kita baca di beberapa literatur ya mengenai ada komunikasi Allah itu, sehingga komunikasi itu diterjemahkan di sholat kita, yaitu di tahiyatul mubarakatus sholawat. Apakah itu memang dialog langsung bertemu, kemudian memang itu adalah dalilnya ada, atau cerita dalil tadi ya. Kemudian juga apakah itu memang di dialog itu terjadi pada waktu Islam? Itu saya bagus. Ini yang dilupakan banyak ustaz, pencerita, pendongeng Isra Mi'raj. Saya boleh sebut begitu. Sebanyak itu hadis sahih mengenai Fatihah. Kenapa nggak dilirik? Yang dilirik hadis palsu mengenai dialog, yang kemudian disebut dialog itu masuk ke dalam tasyahud. Ternyata dialog itu bukanlah yang tasyahud itu yang sahih. Yang sahih dialog itu adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu turunnya langsung di Baitul Rahman itu, Pak, bukan di Baitul Haram. Berdialogkan Nabi Muhammad. Bismillahkan jalannya beliau. Ketika di sana sampai beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi. Hambaku memujiku. Nabi membaca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Hamidani abdi wa asna alayya. Hambaku memujiku dan berulang-ulang memujiku. Malik kemudian dia terus, itu dialognya. Dan itu hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa itu dari diri? Kita hobi mah dongeng, senang dicintai. Untuk apa nanya? Ya. Jadi yang sahih dialognya alfa, makanya baca Al-Fatihah menjadi rukun sholat, bukan tasyahud. Tasyahud cuma syahadat yang wajib. Apa? Sholawat. Sholawat cuma Imam Syafi'i yang mencegat, Imam Ahmad ya, sunnah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah kan. Imam Syafi'i karena mengambil satu hadis, siapa yang duduk bermajelis kalau tidak ada bersalawat maka dia merugi nanti di akhirat. Dimasukkanlah Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat bahkan Allah bersalawat kepada Nabi. Jadi yang sahih apa? Al-Fatihah lah dialog arsyiyah. Jadi Fatihah ini kalau boleh saya sebut, inilah wahyu-wahyu aras. Selebihnya itu wahyu muhi. Selebih dari Al-Quran yang bernama Al-Fatihah, selebihnya itu wahyu dari langit turun ke bumi. Jadi selain Fatihah tertulisnya di Lauh Mahfuz. Fatihah Nabi jemput langsung ke aras Baitul Rahman, baru masuk ke Lauh Mahfuz. Jadi 2 kali turun bahkan lebih. Jadi aras ini ada yang turun di bumi, itu biasa. Tapi ada yang jemput Rasulullah ke
juga ilahun fis sama, Tuhan di langit. Ini kan mereka potong ayatnya. Oh, Tuhan di bumi, Tuhan di langit, yang di bumi di langit disebut Tuhan di langit. Jadi berdasarkan ini yang mesti kita hayati dialognya kalau baca Fatihah. Password dialog dengan Allah itu Bismillah. Makanya pakai Bismillahirrahman, karena itulah nama dari tempat munajatnya Nabi Muhammad SAW di manazil tertinggi di atas aras. Kebayang, Jibril belum tembus, Nabi Muhammad nyampe. Itu tempat Nabi Ibrahim pun belum nyampe. Nabi Ibrahim di bawahnya itu. Jadi para nabi ini ditaruh juga, dimi'rajkan ke aras Allah, tapi tidak sampai ke tingkatan Maqam Mahmud atau Baitur Rahman, tapi di bawahnya Baitur Rahman itu. Di bawahnya para nabi ada para sahabat Nabi, di bawah para sahabat Nabi ada para wali. Baru di langit, orang-orang soleh ini kena gantung-gantung Pak, lagi nyari jalan untuk ke langit. Masuk ke langit wali. Jadi yang ada di langit pertama, kedua, ketiga itu ruh-ruh pada naik semua. Namanya illiyin, yang disebutkan dalam surah At-Taufifin. Ini juga ada di hadis. Bahwa ruh-ruh itu jika mati, jika dia orang soleh, Allah berjalan ke illiyin. Illiyin itu di langit. Kalau dia bukan orang baik, di sijil, ada di penjara bawah bumi, ya, atau penjara antara langit dan bumi. Ini yang disebut arwah gentayangan, tapi bukan jadi hantu dia, ya, hantu urusan lain. Ini dimensinya beda. Jadi roh itu berangkat ke sini ke sana, itu tertulis Pak dalam kitab, tertulis Pak dalam kitab. Kitab Imam Qayyim, ya, kitab Imam Izzuddin Risalah, kitab Imam Suhrawardi, ya, Al-Ma'ariful Ma'arif menjelaskan itu. Nah, inilah kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Maka kita ini bisa dibawa ke arah sana sebenarnya. Cuma kalau sampai yang atas itu, mungkin yang pokoknya. Bapak nyampe ke tangga rof-rof itu udah di bawah. Belum masuk ke atasnya rof-rofnya di gak usah gitu, langit pertamanya udah hebat. Ya, kira-kira gitu Pak ya. Nah, ada pun tahiyat itu asbabul wurud, bukan asbabul nuzul. Sebab kenapa munculnya sahabat ketika sholat mengatakan salam atas engkau ya Allah, assalamualaikum ya Allah. Terdengar oleh Rasulullah kabar itu. Apa kata Nabi? Allahu assalam, Allahu wassalam. Allah itulah assalam. Kalau kamu ingin membaca ini, bacalah at-tahiyyatu mubarakatus shalawat sampai akhir. Itu asbabul wurud. Kenapa nggak didirikan di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim? Memang minat para penceramah kita kurang baca kitab hadis Pak. Maunya kita Facebook aja. Coba ya kita posting, ya, boleh lah main-main sosmed. Tapi kitab hadis jangan tinggal itu makanan hariannya dai, makanan hariannya ustaz. Gak bisa bahasa Arab dan lupa ada terjemahannya. Gitu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, luar biasa ya. Terima kasih Ustaz jawabannya. Kemudian ada yang lain? Bapak Ibu di belakang mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Udah kenyang Pak. Enak ngantuk nanti biar ada dialog. Oh ya, dipersilakan. Ada. Ini apalagi ini nanya ini. Iya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan ini seperti sekarang ini kan banyak nih, sebetulnya ini udah lama ini ya, guru-guru spiritual, paranormal yang mungkin mencari kehidupannya dari situ. Pernah kita mendengar juga dari orang-orang tua kita dahulu kalau kita mempercayai pada dukun atau paranormal itu kita jatuh ke syirik dan
2 hari 40 malam katanya ibadahnya tidak diterima. Ya. Sementara kalau di tempat kita kan banyak tuh, kalau kayak di kampung kan yang orang-orang dukun-dukun gitu. Jadi bagaimana caranya kita memilih ini memang dukun atau memang dia mempunyai kemampuan untuk mengobati mungkin dengan ayat-ayat gitu. Ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya. Kita sering, masalah kita beragama adalah masalah bahasa. Bahasa itu memang Quran kan pakai bahasa. Nabi berbahasa, bahasa Arab. Ketika diterjemah kalau Nabi man ata arrafan atau man ata kahinan, siapa yang datang ke orang sok pinter, arrafan itu sok pinter. Kata kita orang pinter, karena arrafan itu artinya sok pinter. Jadi jangan bilang itu orang pinter, Pak, bilang orang sok pinter. Bahasa Arabnya apa? Arrafan. Kalau bahasa anak mudanya sotoy, sok tahu. Arrafan itu mubalaghah lebahnya, nama lain dari tentara Dajjal. Dajjal, Arraf, sama. Wazannya fa'al, orang yang berlaku banyak tahu masalah yang gaib-gaib, yang tasawuf. Ya, itu mereka itu Arraf. Kata Nabi tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena dia mengingkari bima unzila ala Muhammad. Dia telah ingkar dengan misi Nabi Muhammad SAW. Apa misi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika lahir, Dajjal pun gak bisa tembus ke langit pertama. Sebelum Nabi Muhammad itu Dajjal bisa ngintip, Pak, belum mahfuz. Makanya Dajjal nanti siapa yang bunuh dia nanti, yaitu Nabi Isa. Dia bunuhlah Nabi Isa. Ternyata dia bunuh bukan Nabi Isa, orang yang dia serupakan. Itu kerjanya Dajjal semua. Karena dia mengerti takdirnya. Lalu ada orang-orang yang bersekutu, orang-orang pintar, sok-sok pintar ini, kepintar ini, ya. Dia membangun komunikasi batin. Ternyata karena tidak melewati jalur Nabi Muhammad, dia membangun komunikasi lewat siapa? Bapaknya Dajjal, yaitu Iblis Azazil. Karena Dajjal itu batinnya, ayahnya adalah Iblis langsung. Iblis langsung itu bapak batin. Karena orang tuanya Dajjal ini dulu sampun mandul. Datang ke dukun, kata si dukun, kamu sholat di kuil setan sama. Sholat di kuil setan, bukan sholat ya, melakukan hubungan suami istri di kuil setan. Nah, ini sekarang kan banyak di Pulau Jawa ada, Pak, satu gunung itu orang begitu. Nah, itu setan semua tuh, ya. Untuk ngambil rezeki segala macamnya itu turunan-turunannya Sampun dulu itu. Amal-amalnya Sampun, bapaknya Dajjal yang fisik, bapak batinnya Dajjal siapa? Kegelapan Iblis. Karena orang yang tidak baca doa saat melakukan hubungan itu, yang berhubungan adalah setan. Nah, untuk Sampun langsung Azazil yang turun. Maka sakti itu Dajjal itu. Nah, Dajjal ini daripada semua yang ada dari dukun-dukun itu aksesnya ke Azazil. Azazil membuat istana gaib antara langit dan bumi, mirip-mirip kayak aras, mirip-mirip kayak langit. Jadi kalau ada orang dukun-dukun cerita dia ketemu aras, ketemu langit, itu di sana, Pak. Di bawah langit pertama, di atas langit, di atas bumi. Bahasa Arabnya di Quran, bainas samawati wal ardh. Ada di Quran, surat Luqman, surat Qaf, walaqad khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ma massana min lughub. Kami ciptakan langit dan bumi, dan antara kedua langit dan bumi itu di sana. Jadi si dukun-dukun ini kalau dia dapat ilham, bukan ilham, namanya waswas. Batinnya dukun itu pasti bingung sebenarnya. Ini benar gak ya yang saya dapat? Tapi dia pakai aja, acting aja itu, Pak. Nah, bagaimana statusnya nih yang di kampung-kampung? Tinggal dilihat, Pak.
apakah dia belajar akidah dulu dengan guru akidah kita, sholat sama guru kita, ya. Kalau dia masih menjawab begitu, berarti dia bukan dukun, dia ahli ruqyah. Cuma dukun ini rahasia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan dukun konotasinya sekarang negatif. Tapi saya yakin Pak Priadi dulu lahirnya sama dukun beranak ya. Ya. Sekarang aja disemprot kan. Bapak juga sama kayaknya. Itu wajah-wajah habis bukan dukun beranak ini. Itu dukun beranak artinya apa? Dokter tradisional, dokter ahli kandungan tradisional. Karena dulu belum ada Pak sekolah kedokteran di kampung kita. Baru Belanda kan yang bawa. Maka orang yang terlalu percaya sama dokter-dokter itu hasil jajahan Londo. Ya. Kata orang kampung, uang bangsa. Tapi nggak boleh ngomong begitu Pak ya. Dulu suka bencinya tuh orang-orang yang Belanda itu. Ya. Yang salah kita mau dijajah ya. Nah kita dulu itu orang belajar kedokteran di kampus-kampus yang dulu dibuat oleh Belanda di Pulau Jawa. Baru ada namanya dokter. Nah mereka ini mencoba untuk menyerang dukun-dukun tradisional yang sebenarnya kalau boleh disebut itu tabib. Jadi dukun ini muhtamal dalam bahasa Arab, ambigu. Kita cek dulu, ini afiliasinya sama setan, atau dia ahli herbal, atau ahli kandungan, atau ahli doa. Tiga. Kalau yang tiga ini sebenarnya bukan dukun yang syirik. Ahli herbal, dukun beranak, terus jangan-jangan ibunya dukun beranak lagi kan? Terus yang ketiga, ahli doa. Mungkin Bapak maksud ini yang ketiga ini ya, itu bukan musyrik ya. Doa-doa mereka ini bisa bikin kebal Bapak kalau mau. Makanya orang-orang tentara-tentara Dajjal ini dukun ini menyerang dia, maka diseranglah dukun. Disebut mereka ini sebagai dukun, padahal mereka bukan dukun. Jadi nanti kalau ada guru ngaji, guru zikir bisa ngobatin orang dengan izin Allah, jangan sebut dukun, sebutnya tabib atau ahli doa, ahli ruqyah. Sayangnya ini ustaz, si kiai, si mursyid, syekh tidak buat klinik ruqyah aja Pak, yang disebut Islami. Hari ini kan klinik ruqyah kan dibuat, itu kan perdukunan juga, perdukunan mus-mus. Ya baca Quran orang biar keluar jinnya. Perdukunan juga, perdukunan doa, dukun secara bahasa ini. Jadi tolong teman-teman yang ahli ruqyah ya, antum gak usah iri sama ahli zikir yang doanya lebih ampuh. Gak usah serang mereka terus bilang mereka ini dukun. Dukun itu bukan itu. Yang pertama tadi apa? Yang bersekutu dengan jin, setan, iblis. Ini kelihatan. Ya, gak sholat dan mengajarkan orang gak sholat, gak mandi-mandi. Kayak begitu ya. Nah, dia pakai sembelih-sembelih macam-macam, darahnya diambil. Walaupun ilmu itu ada, tapi itu sudah bercampur. Ya, maka saya menyarankan kalau ada kiai mursyid begitu tinggalkan aktivitas seperti ini, berbahaya. Pindah-pindah penyakit ke hewan. Walaupun saya dengar ada ilmu begitu, tapi sebaiknya jangan. Ya, berbahaya itu Pak. Lebih kurang begitu Pak ya. Jadi kalau datang ke dukun beranak, terima nggak sholatnya? Ke ahli doa, terima nggak sholatnya? Oh Ustaz, doanya nggak dikencengin. Emang wajib seorang ahli doa mengeraskan doanya? Kita kalau ahli ruqyah langsung Ustaz dikeraskan bacanya. Katanya nggak boleh zikir keras-keras. Cuma antum tanya sama praktisi ruqyah hari ini, dia membid'ahkan zikir keras pada sholat loh. Tapi giliran yang ruqyah orang, dia teriak-teriak Allahu Akbar, baca ayat segala macam. Waras nggak nanti? Ya, ini
kaum tidak warasan beragama ini mulai muncul di akhir zaman ini. Nggak adil. Ini wa aqrabu littaqwa, bersikap proporsional lah, ilmiah lah. Kita bisa menghargai ini, tidak bisa menghargai yang itu. Rukyah kan baru kemarin sore muncul. Ahli-ahli zikir kita sudah muncul berabad-abad lalu. Mereka mengamalkan zikir dengan sir, khafi. Jangan dibantah. Kalau nggak yakin tanya aja mereka, Pak Kiai, Pak Ustadz, Syekh, kamu baca doa apa? Pasti dia cerita, oh cuma Bismillah, sholawat, Fatihah. Tapi kalau dia baca Bismillah beda sama Bismillah Bapak. Ya, cukup ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah. Jika ada kesalahan kalam dari saya, semoga Allah menutupi. Jika ada salah paham, semoga Allah meluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.